sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian, begitu juga kepada seluruh umat Kristiani dan kepada seluruh para hamba Tuhan. Terima kasih kita ucapkan terlebih dahulu kepada Tuhan, karena kasih-Nya lah kita bertemu sekarang walaupun melalui kesaksian ini. Saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya yang memang bukan asing lagi, Guru Injil Senti Tampu Bolon STH. Memang sudah menikah dengan Bapak Johannes Situmorang dan sudah mempunyai anak 6 orang, tetapi terlebih dahulu meninggal seorang, jadi sekarang 5 orang, dan Bapak Johannes Situmorang pun sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Umur saya sekarang 79 tahun, tinggal di Lubuk Pakam, Medan. Demikianlah dulu tentang perkenalan. Saudara-saudara yang kekasih, para hamba Tuhan dan seluruh jemaat. Pada satu waktu, pada saat saya berdoa di pagi hari, selesai berdoa saya, dimulailah kejadian ini dengan mata berdarah. Berdarahlah mata saya, dan mata ini sudah dibawa kemana-mana berobat, masih bertahan. Dan pada saat saya berdoa terus, pada saat ini terjadilah sesuatu yang saya tidak duga. Selesai saya berdoa, lalu cahaya terang masuk ke tempat kamar saya berdoa. Lalu saya katakan, Tuhan, ada cahaya. Cahaya apa ini Tuhan? Ada apa ini Tuhanku? Lalu begitu terus bertahan cahaya itu, bagaikan senter terang, turunlah salib. Turun salib, Tuhannya yang datang. Itulah saya katakan, Tuhan datang kemari ke rumah saya. Terus turun, lalu berhenti di hadapan saya. Tapi Tuhan kita itu datang bersama salib menghadap ke sebelah kiri, ke sebelah sana. Jadi karena ke sebelah sana saya duduk di sini, saya hanya melihat sebelah kiri. Lalu saya katakan kepada Tuhan, Honan siap birang de boy hubereng Bapak Bohimi dan boy siamu. Lalu pada saat tadi, lalu berputarlah Tuhan kita. Berputarlah menghadapi saya. Menghadap saya Tuhan kita. Lalu barulah jelas saya lihatlah wajah Tuhan itu betul saat sampai ke bawah. Lalu kupanggillah keluarga, roha mutuson di suatu hatta. Itulah saya katakan, saya lihatlah wajah Tuhan kita ini mulai dari rambut sampai ke leher, sampai ke dada bekas tombak itu. Saya lihat sampai ke tangan itu masih berdarah, sampai ke lambung, sampai ke ditutupi oleh kain putih, lutut dan kaki. Ya sungguh sedih hati saya. Lalu saya katakan, Tuhan, hanya mata yang berdarah. Sudah menangis saya terus-terus, tapi Yesusku mati hanya untuk menyelamatkan kami. Tuhan, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kami Bapak. Itulah saya katakan. 10 menit lebih kurang pertemuanku dengan Tuhan. Lalu mulailah bergerak. Setelah mulai bergerak naik, ay mula nga ma Bapa, mula nga ma Tuhan. Itulah saya katakan. Lalu teruslah tidak kelihatan lagi. Itulah yang pertama. Yang pertama, sejak mata saya berdarah, itulah yang pertama. Lalu seterusnya, selesai saya berdoa jam 5 pagi. Lalu Tuhan menyuruh saya, Borhato, tuhutaan. Oh lo Bapak, oh lo Tuhan. Lalu saya berangkat. Tapi penuh onak dan duri, bagaimana saya lewat? Kuambillah kayu. Kayu itulah aku bikin memukuli. Lalu ada suara Tuhan mengatakan, dak senjatai, itu bukan senjata. Ditariklah dari saya kayu itu, lalu diberikanlah tongkat ke tangan saya. Terjadilah kedagingan bagi saya pada saat itu. Kenapa kedagingan? Saya katakan, tongkat Musa panjangnya Tuhan, kenapa tongkatku pendek? Seperti tongkat Musa lah Tuhan. Nah ini kedagingan ini, ada itu terjadi bagi saya. Jadi kupukulilah onak-onak dan duri agar aku bisa lewat. Rupanya Bapak Ibu yang kekasih, seluruh umat Kristiani, di bawah tanah iblis itu bersembunyi. Keluarlah
Lalu dikelilingilah saya, ketakutanlah saya. Dalam ketakutan itu, yang kupanggil siapa? Ya Tuhan. Lalu menengadah ke atas aku memanggil Tuhan. Rupanya Tuhan ada berbicara dengan 2 orang. Saya lihat, lalu saya katakan, siapa kawan Tuhan berbicara? Apakah si Musa atau si Elia? Oh, tapi tidak bisa kulama-lama, ini iblis. Tuhan Yesus, saya katakan. Lalu terus berbaliklah Yesus yang semula aku dibelakangi, berbaliklah. Ai diambat si bolis sodo Bapak, diambat si bolis ini aku. Lalu dilurkanlah tangannya, dipangkulah saya. Pada waktu saya dipangku itu, aduh indahnya Bapak Ibu yang kekasih. Indah kali tangan Tuhan saya bernyanyi. Sonang nai di tangan mon ale Tuhan. Itulah yang terus selama saya diangkat, lalu saya diletakkan di tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi itu saya lihat turunlah Tuhan Yesus sampai ke atas tanah. Lalu saya berkata dalam diri saya, apa nanti yang dilakukan Tuhan Yesus? Rupanya terbang pohon ditangkap, diletakkan. Apalagi ya? Oh, terjadi bencana. Ada gunung meletus, ada banjir, ada gempa, segala macamlah bencana itu ada kedengaran di situ. Maka ribut sekali. Dilihat Yesus, disaksikan Yesus. Ada yang teriak-teriak, yang meneriaki penderitaan. Ada yang berseru. Wah, semua campur baur. Lalu saya katakan dalam diri saya, jadi bagaimana nanti? Oh, rupanya Tuhan Yesus kita itu patutlah dikatakan tak pernah nok mata nih si jagaho, nggak pernah tidur. Pergi Yesus ke sana, tolong. Pergi lagi Yesus ke sana, ditolong. Pergi lagi ke sana, ditolong. Lalu saya lihat, bah, Tuhan Yesus terus menolong. Kapan istirahat? Itulah Ibu Bapak. Nah, penglihatan selanjutnya. Pada waktu saya selesai berdoa di pagi hari. Lalu saya melihat banyak orang minta begini. Lalu suara Tuhan mengatakan, bagihon roti. Lalu saya jawab, Tuhan, ai suadong roti diau. Bereng mahu maliang. Kulihatlah, oh roti banyak. Kubagi sampai habis. Habislah roti, tapi yang meminta masih ada. Datang Tuhan mengatakan, terus doleo nomor roti. Lalu ku jawab, oh lo Tuhan. Pada esoknya, aku belanjakanlah roti ke salah satu SD, saya bagilah. Tapi selanjutnya aku bilang sama Tuhan, di mana lagi roti Tuhan? Tuhan bilang aku membagi roti di mana lagi? Rupanya roh Tuhan membisikkan suara kepada pendengaran saya, roti hidup. Oh, roti hidup Bapak, berarti firman. Itulah kataku di situ. Nah, yang lain lagi. Selesai saya berdoa, di jam 5 pagi aku berdoa. Ada 10 orang saya lihat hamba Tuhan berbaju putih. Lalu mereka datang kepada saya mengatakan, doakanlah kami. Lalu saya katakan, tak bisa lagi saya berdoa dengan kalian. Ini jawaban ini aku menyesal kali. Aku tidak seperti itu biasanya. Kenapa jadi begitu? Aku jawab. Lalu Tuhan mengatakan, borhabto, mersada. Oh Tuhan, aku bilang. Lalu bersamalah kami dengan 10 orang. Lalu saya doakanlah mereka. Selesai saya doakan mereka. Lalu mereka mengatakan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terngiang di telingaku kata Tuhan, mersada. Nah, penglihatan selanjutnya, gereja, iblis. Pada waktu saya melayani, memimpin satu gereja, saya yang menyelesaikan pembangunannya. Damai di situ, damai, penuh dosni roha. Itulah yang saya lihat ditunjukkan Tuhan sudah runtuh. Lalu saya katakan di dalam penglihatan, aina waru gereja on. Datanglah iblis mengatakan kepada saya, ngamaru pak begereja, buam majematni, ruasmi tu kuburan. Lalu ku jawab, diam kau iblis, pergi kau. Tertawa dia pergi. Pada esoknya kulihat gereja itu tidak ada runtuh. Tetapi ku dengarlah informasi, tidak ada lagi damai. Berarti kalau sudah tidak ada damai, di dalam penglihatan Tuhan berarti bagaikan sudah runtuh. Hati-hati kita aman.
umat Kristiani seluruhnya, jaga gerejamu. Nah, penglihatan selanjutnya, ada lagi gereja yang tertutup. Sudah sampai ke salib rumput itu. Lalu saya katakan, aina wano gereja on. Ada 2 orang sudah diikat di lubang yang sudah digali, di lubang tanah. Hamido mabayang gereja isega. Ino manadikat hamid iso manaon na citing. Arya bormin. Wah, ada rupanya di sini. Ayah hado berua di kamu amang inang. Unak sukun. Udah kami bilang, kami ditanya lagi. Itulah yang mereka katakan. Lalu sesudah itu saya pergi dan selesai penglihatan. Nah, sekarang iblis. Rupanya iblis itu ada juga yang dipelihara oleh manusia. Tetapi ada juga memang iblis sendiri yang bekerja. Diperhadapkanlah kepada saya iblis. Boleh saja ya iblis sekarang agak benci sama saya. Jadi mereka datang mau menghabisi saya. Aisyah dong Tuhan, ku bilang, si bolis doi, kata Tuhan. Takut. Oh Tuhan, takut ngai. Takut ini. Takut. Ya aku pun berdirilah, orang pada semula duduk. Orang dia iblis itu raksasa. Raksasa satu tidak raksasa. Jadi kutangkaplah yang raksasa, tengkuknya ini, kutangkaplah ini yang kecil, tengkuknya. Jadi beginilah saya terpaksa. Tusuk inani jarimi tu pinggolnai. Di sido habubunna. Oleh Tuhan, menucuklah aku telinga ini jariku ke telinganya si kecil ini, bisalah ku cucuk, matilah memang setelah ku cucuk. Tapi yang raksasa ini kekuranganlah tenagaku karena mencucuk telinganya, menggeleparlah dia, tertawa dia. Dan itu pun si laki-laki yang membawa dia itu bajunya putih, celana hitam, apa katanya? Tertawa dia. Lalu apa kataku? Kutangkap kau. Lihat, ada Tuhan menyertai aku, kutangkap kau. Itulah selesai. Jadi apa artinya? Telinga iblis kalahkan dengan firman, biar menggelepar dia. Itu kata Tuhan. Cucuk pinggolnya. Firman Tuhan tak bisa didengarkan iblis. Nah, sesudah itu iblis lagi. Pada waktu tengah malam, aku kan sudah tinggal sendiri, ibu bapak. Tidurlah aku tengah malam. Ada kedengaran mendengkur di sampingku. Mendengkur. Siapa ini? Aku bangun. Iblis raksasa sudah tidur di tempat tidurku. Kakinya di sana sampai ke dinding sana. Kulihatlah dia. Oh iblis, kau pikir aku kalah. Aku buka kamar, ku buka pintu, ku ambil 3 pokok daun-daunan. Ku dekati dia. Yesus, Allah, Yesus Roh Kudus. Ku libas 3 hari, bangun dia. Sesudah bangun dia, dilihat saya, kulihat dia, lalu melompatlah dia dari jendela, padahal besi loh jendela itu. Apa katanya? Lemor haku tuho. Diam kau, pergi kau. Kau mau mencintai saya? Tidak, aku juga tidak bisa mencintai iblis. Itulah yang terjadi pada saat itu, pergilah dia. Penglihatan yang lain. Jaha Bibeli. Setelah selesai berdoa saya ini ya, setelah selesai berdoa saya terjadilah Jaha Bibeli. Oh Tuhan, ku ambillah, tetapi buku ende. Lalu Tuhan mengatakan, dang Bibeli, diambil dari tangan saya. Memang buku ende kok, bukan Bibel. Dileomba Bibel. Saya melihat jelas, tangan Tuhan pun memberinya. Kubukalah. Setelah kubuka, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, kubuka. Dari mana tahu? Karena kita kan di STH tempoh hari kan belajar. Lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kan Bibelmu doon, bahasa Ibrani, ide mau boton, kan boy. Jahama, bolak-balik, dapat pula 2 kata. Pakai hati. Ayolah nodo, pakai hati. Hupake do hati Tuhan, melayani hupake do hati. Itulah ku katakan, pakai hati. Hati amang bapak ibu, pakai hati. Nah selesailah itu. Dan setelah itu, lalu saya kembali lagi seperti biasa, saya berdoa.
pada saat berdoa itu mungkin Tuhan melihat saya sudah capek ya. Capek mungkin karena setiap apa diperlihatkan hatahon. Jadi saya sudah mulai mengatakan walaupun belum selesai semua, datanglah kereta. Datang kereta. Lah tu dia do kereta Tuhan. Ada baju, ada topi. Pakai baju ini. Oh lo Tuhan, aku pakai baju itu. Lalu topi itu langsung di kepalaku. Borhato. Oh lo Tuhan, masuk saya ke kereta itu. Kereta itu baknya 4 segi, lalu ada setiurnya. Disitulah saya berangkatlah. Artinya kita harus berangkat untuk firman. Lalu yang lain lagi, pada saya selesai berdoa, saya melihat seorang anak gadis dikubur hidup-hidup. Sudah setinggi inilah tanah itu, tinggal kepala. Lalu dia mengatakan, tolong. Dari mana aku tahu bahwa dia itu ada hubungannya dengan Alkitab? Di dekat dagunya itulah ada Alkitab. Wah, saya pun tidak sabar lagi. Oh, anak gadis yang dikubur hidup-hidup, aku tidak mau biarkan. Lalu, dekatilah dia. Gojonya datang, diseret saya. Boleh saja mungkin itu anak gadis itu di negeri kita. Boleh saja tidak, boleh saja di luar negeri terjadi. Tapi yang terjadi itu ditunjukkan Tuhan sama kita. Menunjukkan bahwa iman orang itu teguh. Sedih hatiku. Lalu pada waktu saya meninggalkan, kuat kau ya Bro, kuat kau ya Inang, Tuhan menyertai kau. Sambil aku diseret pergi. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu ngeri kan? Ngeri. Daripada waktu-waktu sekali aku berdoa, bagaimananya kalau kita nanti sudah mati? Lalu berdoa aku sama Tuhan, Tuhan kalau sudah mati bagaimananya? Lalu pada saat itu langsung saya dibawa. Dan saya sampai ke dalam satu tempat. Nah, apa ini tempat ini? Saya kelilingi tempat itu. Lalu saya bertemu dengan Bapak Bishop Hasitorus. Di sampingnya Pendeta Gottfried. Rupanya Bapak itu dulu melihat saya. Aina rodo senti katanya. Itu Bapak. Dia do. Guarni ingana non. Oma akan nau mate di bagasan Tuhan akan naporsea di sommajo. Oh, boy do jalan. Boy. Aku salami. Baru 20 orang, aku nggak sanggup lagi, udah capek. Aduh jauh Bapak, aku bilang. Oh lo. Berak maho, pabuat tuh ngatain, marende nama kita. Oh lo Tuhan, langsung Bapak itu naik ke mimbar yang tinggi. Ada dipegang satu buku yang tebal. Buku yang tebal di tangan Bapak Bishop. Apakah di situ nama orang-orang yang percaya ini? Itulah saya katakan. Wah, hebat. Kata hebatlah yang keluar dari mulutku ya Bapak Ibu. Kan itu nggak bisa dibuat-buat. Hebat Bapak kami, Bapak Hasitorus. Itulah kalau memang baik, begitulah. Di dunia bertugas. Di sini bertugas. Itulah saya katakan. Tapi aku diberi tugas untuk pergi menjumpai. Di situ selesailah tentang itu. Lalu dibawa Tuhan lagi aku ke tempat orang yang mati yang di dalam kejahatan. Saya dengar, saya ada rasa menderita. Tapi saya tidak masuk ke dalam. Lalu saya tanyakan, Aisyah dong halakon, akan mati di bagasan hajahato. Itu kedengaran suara itu. Aduh sakitnya, sekarang rupanya sudah sakit. Lalu setelah saya itu, dibawa lagi saya kepada satu kumpulan lagi, anak-anak. Anak-anak itu banyak. Dan ada malaikat menemani mereka, tapi baik-baik tidak ada di situ. Tidak ada kulihat baik-baik. Aisyah do halakon. Dan anak akan morting. Oh, jadi di manalah anakku Tuhan? Anakku yang meninggal itu di mananya? Masuklah aku ke tempat mereka. Oh, semua merangkul aku, dirangkul saya, semua. Yang tidak bisa merangkul saya, dia berdiri. Lalu saya tanya, boy do manukon, ku bilang boy, kata orang itu. Aduh senang kali.
Ita damu do bapakmu do omakmu daw. Hiaru hamu mangat dison daw. Jadi seorang hamu dison sonang. Jadi siapapun yang punya anak sudah terlebih dahulu, senanglah hatimu, Tuhan bersama. Itulah yang kurasakan di situ. Nah, banyak memang penglihatan ini, tetapi tidak bisa semua kukatakan. Hanya tinggal satu lagi lah. Satu lagi lah. Apa itu? Saya bertemu dengan orang banyak. Yesus yang disalib itu, itulah yang kulihat. Datang ke mimbar yang tinggi. Lalu dipanggillah nama saya. Senti. Lalu saya datang. Setelah saya datang, nah, buat tu jabum kotak putih. Sampai sekarang saya tidak tahu kotak putih ini apa. Isinya apa? Pendeta Sambil Sitorus yang sudah meninggal bertanya, tahu itu kotak putih itu? Saya bilang tidak. Itulah yang terakhir. Jadi pada saat ini yang sudah kusampaikan tadi, sudah kusampaikan kepada 100 orang. Setelah kusampaikan kepada 100 orang, menurut ukuran saya sudah bisa. Pergilah saya ke Papua. Pergilah saya ke Papua, ke rumah anak saya. 2 minggu saya di sana. Jam 3 pagi dipanggillah lagi saya. Senti. Ya Tuhan, aku terbangun terus duduk. Hatahon. Lalu ku jawab, nungamu hatahon. Tapi apa kata Tuhan? Danggope. Saya jawab lagi. Oh, lo danggope sudah. Begitu dikatakan selesai pertemuan itu dengan Tuhan, dengan suaranya, aku termenung. Tak tahu lagi saya bagaimana. Berapa ratus orang ya mau bisa ku sampai, udah 100. Kadang aku ditolak, nggak diterima. Catat katanya, aku catat, dibuang catatan. Ada orang mengatakan tak pernah bisa jauh manusia berjumpa dengan Tuhan katanya. Banyak kali yang kurasakan. Tapi saya tidak marah kok. Tidak, itu kan urusan Tuhan. Pergilah saya. Ku bilang sama anakku, pulanglah mama. Iya nama. Ke Jakarta. Pendeta Bishop Tobing menerima saya dan Pendeta Ariwowo. Lalu sesudah itulah saya sampai kembali ke Sumatera. Inilah makanya dengan doa bersama dengan orang yang bisa menolong saya, mengerekam saya. Ya, itulah teman kita menyampaikan, menyebarluaskan. Terjadilah ini kesaksian ini dan disampaikan kepada kita sekalian. Mari kita ingat segala apa yang dikatakan Tuhan tadi, mulai dari salib, dan juga Tuhan tetap menolong, dan juga Tuhan mengatakan harus bersatu, Tuhan mengatakan harus menyampaikan firman, Tuhan mengatakan iblis dikalahkan dengan firman, iblis jangan bersekutu dengan iblis, gereja yang harus dijaga kesuciannya harus dijaga, damai yang ada di dalam. Tuhan memberikan kereta untuk kita tertolong, dan ditunjukkan Tuhan di situ seorang gadis harus kuat iman kita, sungguh. Dan yang mati di dalam dosa dan mati di dalam Tuhan, anak-anak yang mati, mari kita renungkan bersama, mari kita sampaikan. Kalau nanti sudah sampai sama ibu bapak yang kekasih, Tuhan mengatakan pasahan, marilah kita sampaikan. Ibu, bapak, Tuhanlah memberkati kita, menyertai kita. Terpujilah Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apakah ku bawa Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Itulah terakhir yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.